Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu pengertian etika, etika dan etis, etika dan etikat, etika dan agama, serta peranan etika dalam dunia modern. Perkenalkan, nama saya Dominika Fesyatania, NPM 195079446. Saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos, salah satu cabang ilmu filsafat oksiologi yang membahas tentang nilai keutamaan dan bidang estetika, nilai-nilai keindahan, dan pemilihan nilai-nilai kebaikan. Etik ataupun etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia, tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Baik, presentasinya akan dilanjut oleh teman saya. Nama saya Maria Via Septianti, NPM saya 195080006. Selanjutnya tentang dua macam bentuk etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif dan etika normatif. Pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam artian luas. Misalnya ada kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultural tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Yang kedua itu ada etika normatif. Etika yang bukan melukiskan, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Contohnya tentang adat mengayau. Ia menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Jadi, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milky, NPM saya 175072336. Pengertian etika dan etiket. Etika. Etika berasal dari kata Yunani, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Etika di sini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik kepada orang lain maupun di masyarakat. Etiket. Menurut Kashmir, adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Etiket sendiri berasal dari kata Perancis yang artinya etiquette, yang artinya suatu undangan yang biasa digunakan raja bila mengadakan pesta resepsi untuk mengundang tamu dari kalangan tertentu. Perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etika adalah niat. Perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Yang kedua, etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika berlaku tidak bergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Baiklah, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Luciana Teresa, NPM 185077749. Di sini saya akan membahas tentang etika dan agama. Etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi di lain pihak etika juga tidak bertentangan dengan agama. Bahkan diperlukan oleh agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agama. Akan tetapi, agama itu memerlukan keterampilan. Ada 4 alasan agama memerlukan etika. Yang pertama, orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional, di mana ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu. Ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahnya. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moralitas agama. Yang kedua, seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan. Yang ketiga, bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah moral yang secara langsung tidak sama sekali tidak disinggung dalam wahyunya. Misalnya, seperti bayi tabung, etika ini dapat membantu kita untuk menerapkan ajaran moral agama itu pada masalah moral baru tersebut. Yang terakhir, perbedaan antara etika dan ajaran moral agama, di mana bahwa etika ini mendasarkan pada diri argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada wahyunya sendiri. Di sini mengingatkan setiap agama mempunyai wahyunya sendiri, di mana tentunya
ajaran moral agama tidak memungkinkan sebuah dialog moral antar agama. Jadi etika menjadi landasan dialog antar agama. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Mita, NPM 18507767. Peranan etika dalam dunia modern. Pengertian etika menurut para ahli. Suhaimi. Penggunaan istilah etika dewasa ini banyak diartikan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi suatu perilaku manusia. Porter dan Perry mengatakan bahwa etika merupakan terminologi dengan berbagai makna. Etika berhubungan dengan bagaimana seorang harus bertindak dan bagaimana mereka melakukan hubungan dengan orang lain. Beberapa alasan mengapa etika pada zaman kita semakin diperlukan. Yang pertama, adanya pluralisme moral. Yang artinya suatu kenyataan sekarang ini bahwa kita hidup di zaman yang semakin pluralistik, tidak terkecuali dalam hal moralitas. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang dari suku, daerah, lapisan, sosial, dan agama yang berbeda. Pertemuan ini semakin diperbanyak dan diperluas oleh kemajuan yang telah dicapai dalam dunia teknologi informasi. Yang kedua, timbulnya masalah-masalah etis baru. Ciri lain yang menandai zaman kita adalah timbul masalah-masalah etis baru, terutama yang disebabkan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu-ilmu biomedis. Yang ketiga, munculnya kepedulian etis yang semakin universal. Ciri berikutnya yang menandai zaman kita adalah adanya suatu kepedulian etis yang semakin universal di berbagai tempat atau wilayah di dunia. Kita menyaksikan gerakan perjuangan moral untuk masalah-masalah bersama umat manusia. Yang keempat, hambatan gelombang modernisasi. Kita sekarang ini hidup dalam masa transformasi masyarakat tanpa tanding. Perubahan yang terus terjadi itu muncul di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Yang kelima, tawaran berbagai ideologi. Proses perubahan sosial budaya dan moral yang terus terjadi tidak jarang telah membawa kebimbangan bagi banyak orang. Yang keenam, tantangan bagi agamawan. Etika juga diperlukan oleh para agamawan untuk tidak menutup diri terhadap persoalan praktis kehidupan umat manusia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.